Shalom. Buat yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah pada hari Minggu ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersuka cita Bapak, kalau kami boleh hari ini berkumpul bersama saudara-saudara seiman kami. Semua karena kebaikan-Mu Bapak. Kau berikan kami kesempatan untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu Bapak di tempat ini. Kami percaya Bapak, kami akan belajar sesuatu yang baru hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat suara kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kamu terus bersuka cita Bapak. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu lebih dari hidup. Siapa di sini yang ada masalah dalam hidupnya? Siapa yang punya pergumulan? Saya percaya Tuhan Yesus pasti selalu menolong di setiap musim hidup kita. Mari kita semua bersuka cita. Amin. Haleluya. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau selalu bersuka cita dalam Engkau Amin, Bapa. Bapa. Haleluya. Ya Yesus, terima kasih. Engkau baik buat setiap kami. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu
Shalom Bapak Ibu semua yang diberkati. Sebelum kita mulai dalam sharing firman Tuhan, mari kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kalau pada sore hari ini kami dapat bersatu bersama-sama Tuhan, menyembah-Mu, memuji-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapak, kalau sebentar nanti hamba akan sharingkan firman-Mu, untuk itu Bapak urapi kepada hamba-Mu ini Tuhan, dan berkati kepada setiap jemaat-jemaat-Mu ya dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, salam, terima kasih Bapak Ibu semua. Kita akan sharingkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas ya 16 ayatnya yang ke-10 sampai ke-13. Ya, dipersiapkan. Kalau sudah dapat katakan amin. Ya, Lukas 16 ayat yang ke-10 sampai yang ke-13, di situ perikopnya setia dalam perkara yang kecil. Ya, siapkan. Ya, akan saya bacakan firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan yang terambil dari Lukas 16 ayatnya yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar dalam perkara-perkara besar. Ayatnya yang ke-11. Jadi kalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ya, ayat yang ke-12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ya, ayat yang terakhir, Lukas 10 ayatnya yang ke-13. Ya, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan ya, perhatikan, mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya, demikian firman Tuhan yang sudah kita dengar dari Lukas 16 ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-13. Ya, sharing firman Tuhan kali ini saya memberi tema tentang kesetiaan, ya, pentingnya kesetiaan bagi setiap kita, orang-orang percaya. Amin. Ya, kesetiaan itu, saudara, ya, apa yang dikatakan kesetiaan itu? Ya, kesetiaan itu orang yang punya karakter, saudara, ya, orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa diandalkan, orang yang bisa bertanggung jawab. Itulah ya, kesetiaan. Orang yang setia, saudaraku, biasanya itulah saudaraku yang dipilih untuk ya mewakili ya, baik untuk instansi perusahaan ataupun hal-hal lain ya bentuknya ya, karena orang ini bisa diandalkan ya, bisa dipercaya ya, dan bisa bertanggung jawab. Nah, itulah saudaraku sekalian, mengapa di sini penting untuk kesetiaan itu, saudaraku, ya. Nah, saudara, di sini jelas firman Tuhan ya menasehatkan kepada setiap daripada kita. Sudah kita baca dari ayat 10 sampai ayat ke-13 bahwa kriteria orang-orang yang bisa diandalkan, bisa dipercaya, bertanggung jawab, ya, itulah orang-orang yang masuk kategori yang setia, saudaraku, ya. Nah, saudaraku sekalian, di sini kita akan mencoba ya untuk memberikan satu contoh ya dari Alkitab, saudaraku ya. Ya, tokoh dari Alkitab kita tahu orang yang tipe bagaimana yang setia itu dan yang bagaimana yang tidak setia itu. Tentu saudara seringkali mendengar ya nama Yudas, ya, itu salah satu murid Yesus.
dan saudara juga sudah mendengar tentang kisahnya Daniel. Nah, inilah saudaraku yang akan saya sampaikan ya, bahwa ini contoh dari Alkitab ya, menjelaskan ya kepada kita semua bagaimana kisah Yudas itu akhir dari hidupnya, dan sebaliknya bagaimana kisah dari Daniel akhir hidupnya, saudaraku sekalian ya. Di dalam kisah Yudas di situ tertulis dalam Matius, saudaraku, ada Lukas ya, ada Markus, saudaraku. Sekarang kita coba di Matius ayatnya, Matius 26 ayatnya yang ke-14 sampai ke-16 ya. Di situ kisah Yudas tertulis, saudara bisa nanti pahami di rumah ya. Jadi ini untuk perbandingan aja, bahwa bagaimana Yudas itu sikapnya, saudaraku ya, perbuatannya ya, ketika dia mengetahui ya hal-hal yang membuat pelayanan Yesus ini terhambat, terhenti, saudaraku sekalian. Ya, inilah andilnya Yudas di dalam penyalipannya Yesus ya, saudaraku sekalian ya, di dalam penghukumannya Yesus, di dalam penderitaannya Yesus, saudaraku sekalian ya. Makanya dia menyesal ya. Kenapa menyesal? Ya, dia menyesal mengapa orang yang begitu baik ya, mengapa orang yang begitu punya kebaikan, kebenaran, punya kasih itu bisa dihianati ya. Nah, inilah saudaraku penyesalan Yudas kira-kira seperti itu ya. Dan dia memberitahukan, mendatangi imam-imam dan memberitahukan keberadaan Yesus. Disinilah saudaraku ya kesalahannya Yudas ya, ketika dia ya mendatangi imam-imam untuk memberitahukan ya di mana Yesus berada. Dan disinilah saudaraku ya, Yudas sangat murahan kalau saya katakan untuk memberikan informasi tentang Yesus hanya dengan uang 30 keping uang perak ya. Yudas begitu begitu mudahnya, begitu murahnya menghargai Yesus yang dia informasikan, saudaraku sekalian. Ya, inilah hal-hal yang boleh dikatakan dalam firman Tuhan tidak setia dalam perkara yang kecil apalagi yang besar, tidak benar dalam hal yang kecil apalagi yang besar, saudaraku. Jadi Yudas tipe kategori ya, bukan orang yang bisa dipercaya, saudaraku. Inilah saudaraku yang tidak setia. Yang tidak setia itu yang tidak bisa dipercaya, yang tidak punya tanggung jawab, saudaraku sekalian. Ya, nah bagaimana untuk Daniel? Sebaliknya, saudaraku sekalian, kita tahu bahwa di sini Daniel dalam kisah Alkitab Daniel itu tertulis di pasalnya yang ke-6 ayat pertama sampai ayat yang ke-28. Bisa saudara baca nanti di rumah ya untuk kisah Daniel ini. Saya hanya menjelaskan bahwa orang yang bisa dipercaya, orang yang setia itu orang yang punya karakter seperti Daniel. Selain dia bisa bisa dipercaya, juga Daniel itu mempunyai karakter yang baik dan benar, saudaraku sekalian. Mengapa saya bilang Daniel mempunyai karakter yang baik dan benar? Alkitab mencatat, saudaraku sekalian, ya, bahwa ketika para pejabat tinggi ya di kerajaan Darius ya membuat aturan ya yang dibuat oleh bersepakat oleh para wakil-wakil kepala pemerintahan ya yang di bawah pimpinan dari Darius untuk
bersepakat untuk menyingkirkan Daniel, karena pada saat itu mereka merasa tersaingi, ya boleh dikatakan begitu ya, dengan keadaannya Daniel. Mereka merasa di situ jealous lah ya. Mereka tidak suka dengan keberadaan Daniel karena Daniel melebihi saudaraku ya, dan melebihi daripada mereka kepandaiannya, kepintarannya, dan hikmatnya. Karena itulah yang Tuhan berikan kepada setiap daripada kita orang-orang percaya, orang-orang yang mengutamakan Dia. Nah, inilah saudaraku sekalian, pentingnya bagi kita untuk setia kepada Tuhan. Ketika kita mengutamakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Itulah saudaraku sekalian, mengapa Daniel ini bisa terselamatkan ketika Daniel dimasukkan ke gua singa. Saudaraku, iya, karena ada penyertaan Tuhan, saudaraku sekalian. Inilah pentingnya ketika kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan setia kepada kita. Ketika kita mengutamakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, ketika kita mengasihi Tuhan, saudaraku, ya, maka Tuhan pun akan mengasihi kepada setiap daripada kita, saudaraku. Ya, terlebih lagi Dia mengasihi kita terlebih dahulu, saudaraku sekalian. Inilah ya janji Tuhan kepada setiap daripada kita, orang-orang yang setia kepada Dia. Nah, saudaraku, bagaimana akhir dari kisah Daniel ya ketika dimasukkan ke dalam gua ini? Ya, bahwa malaikat diutus oleh Tuhan untuk membungkam mulut dari singa itu, sampai akhirnya Daniel tidak ya cedera sedikit pun. Nah, inilah saudaraku yang menjadi kesaksian bagi setiap orang yang setia kepada Dia. Ya, ini pun disaksikan oleh Raja Darius ketika melihat keadaan Daniel dan apa yang disampaikan oleh Raja Darius. Kita bisa tengok di sini saudaraku ya, akhir daripada Daniel pasalnya ke-6 di ayat-ayat yang ke-19 saudaraku sekalian. Ya, maka di situ saudaraku ya, Raja dari Darius ini ya memerintahkan kepada setiap daripada rakyatnya ya untuk menghormati dan menyembah Allah Daniel yang hidup, Allah Daniel yang berkuasa. Amin. Ya, dengan kejadian Daniel ini saudaraku menjadi kesaksian, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Itulah saudaraku yang dibawa oleh Daniel, saudaraku, ya, ketika dia ya ingin dibinasakan, ingin disingkirkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tapi Tuhan menolong. Nah, inilah saudaraku sekalian, ya. Makanya kepada setiap daripada kita di sini saudaraku, ya, di ayat 11 itu dari kembali kita ke Lukas 16 ya, dikatakan di sini di ayatnya yang ke-11, saya ulang baca ya, dikatakan, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ya saudaraku, ya, harta yang sesungguhnya kepada setiap daripada kita, bukan yang fana saudaraku, tetapi yang kekal. Ya, inilah saudaraku sekalian ya, bagaimana kisah sebelum di ayat yang ke-10 saudaraku ya, dalam Lukas yang ke-16 dari ayat yang pertama sampai ayat yang 9, di situ perikopnya ada tertulis perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur saudaraku. Ketika dia diketahui oleh atasannya atau oleh pimpinannya, oleh bosnya ya, dia melakukan kecurangan saudaraku. Ya, bendahara ya, seorang bendahara yang tidak jujur ini ya, dia berpikir bagaimana caranya dia bisa untuk melanjutkan ya berikutnya, kehidupan untuk dia berikutnya. Karena dia katakan, saya mencangkul, saya tidak bisa. Saya mengemis, saya malu. Nah, inilah yang orang-orang dunia lakukan saudaraku. Bagaimana kisahnya seorang bendahara yang tidak jujur ini? Ya, dia seorang bendahara yang tidak jujur ini sangat ya cukup pintar untuk melihat
ke depan dan untuk mengamankan masa depannya, saudaraku. Ya, nah, bagaimana dengan kita orang-orang percaya? Ya, seharusnya pun demikian. Kita sebagai orang-orang percaya seharusnya mempersiapkan kehidupan kita untuk memperoleh hidup yang kekal, bersekutu dengan Allah kita. Saudaraku sekalian, inilah saudaraku, makanya di ayat 13 ya, jelas dikatakan di situ, kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, ya. Karena jika kamu mengasihi yang satu, kamu akan membenci yang satunya, yang lainnya, ya. Dan kamu setia kepada yang satu, kamu tidak mengindahkan yang lainnya, saudaraku. Nah, inilah saudaraku, mengapa sampai disampaikan seperti ini. Kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, Allah dan Mamon. Jelas saudaraku, Galatia 5 ayat yang ke-16 dan ke-17, ya. Ayat yang ke-17 khususnya, ya. Keinginan roh, keinginan daging tidak berlawanan dengan keinginan roh, saudaraku, ya. Sebab apa, saudaraku? Ya, keinginan daging itu mengikat kita kepada hal-hal dunia, sedangkan keinginan roh kita bersedia menyerahkan, melepaskan, ya, apa yang menjadi ikatan di dalam, ya, keinginan kita, ya, keinginan kita, daging kita, saudaraku, ya. Itulah makanya tidak mungkin kamu bisa mengabdi kepada dua tuan ketika kamu masih mengikatkan diri kamu, menyerahkan dirimu kamu kepada, ya, dagingmu, keinginanmu. Itulah saudaraku sekalian, ya. Nah, makanya jelas di sini bahwa dari setiap kita hendaknya, ya, bersedia untuk dipimpin oleh rohnya Tuhan. Ya, saudaraku, inilah saudaraku pentingnya kepada setiap daripada kita untuk bisa melepaskan apa yang menjadi, ya, saudaraku sekalian, keegoisan kita tentunya, ya. Saudaraku, ini yang utama, yang paling utama, kesombongan kita, ya. Makanya saudaraku sekalian, itulah saudaraku yang dimaksud dengan, ya, mamon, saudaraku, yang berhubungan dengan harta tahta dunia, saudaraku. Dan bagaimana dengan kehendak Allah kepada setiap kita? Ya, hendaknya kita, ya, rendah hati, saudaraku, mempunyai kasih, mempunyai kemurahan, ya, mempunyai kelemah lembutan. Ya, itulah saudaraku dari setiap kita, supaya kita benar-benar, ya, menjadi pengikut Kristus, saudaraku, ya, yang setia, ya, supaya kita, ya, saudaraku, dipimpin oleh rohnya Tuhan. Amin. Yes. Mari saudaraku sekalian, kepada setiap kita belajar untuk setia, saudaraku, ya. Di dalam kesetiaan itu yang pertama, saudaraku, kita punya rasa takut akan Tuhan. Seperti Daniel, kisah Daniel, ya. Saudaraku, bagaimana ia mempertahankan, ya, kesetiaannya, iman percayanya kepada Tuhan, ya. Yang kedua, saudaraku, ya, orang yang setia itu, saudaraku, punya rasa tanggung jawab. Bagaimana tanggung jawabnya dia, ya, kepada, ya, saudaraku, kepada Allahnya. Kalau yang tidak terlihat aja dia bisa bertanggung jawab, apalagi yang dilihat, saudaraku, ya. Nah, inilah saudaraku. Dan orang yang setia itu orang yang percaya kepada, ya, kepada Tuhan, kepada rohnya Tuhan, kepada pimpinannya Tuhan. Kenapa? Ya, karena di dalam pimpinannya Tuhan, penyertaannya Tuhan, itu ada pertolongannya Tuhan, ada berkat-berkatnya Tuhan, saudaraku sekalian. Ya, ada kemenangan, ada keselamatan. Amin. Yes. Ya, firman Tuhan pada sore hari ini, saudaraku sekalian, sampai di sini. Biar kiranya bagi Bapak Ibu sekalian yang bergabung dan mendengarkan firman ini menjadikan rema di dalam setiap kehidupannya. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, Kau mengajarkan kami Tuhan di dalam firman-Mu ini Bapak, untuk kami dapat setia Tuhan kepadamu. Untuk itu Tuhan, mampukan kepada setiap daripada kami
untuk setia kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau pada sore hari ini Bapa, Engkau melihat jemaat-jemaat-Mu Tuhan, dimanapun berada Tuhan, untuk berkomitmen dan termotivasi Tuhan, untuk setia kepadamu Tuhan. Bagi mereka yang sudah melupakanmu, biar Tuhan juga tolong kepada setiap mereka. Dan bagi yang meninggalkanmu, Tuhan berikan kepada setiap daripada mereka semangat yang baru, sukacita yang baru dalam beribadah, memuji, menyembahmu Tuhan. Terima kasih Bapa, biar semua Tuhan keselamatan kepada setiap mereka Tuhan berikan. Dan kemenangan kepada setiap daripada mereka Tuhan berikan, Tuhan curahkan. Bagi mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih Bapa, Engkau yang memampukan kepada setiap kami dalam langkah dan napas kami. Terima kasih Bapa, berikan kepada setiap daripada kami Tuhan roh yang punya gairah, roh yang punya sukacita dalam beribadah dan menyembah kepadamu. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan. Kita terima berkat dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus. Mulai saat ini, esok sampai selama-lamanya. Kami semua yang percaya katakan amin.